Setiap kali pria itu mentransfer uang kepada istrinya, dia selalu menuliskan catatan hibah tidak sukarela. Karena dengan begitu saat bercerai nanti, semua uang bisa ditarik kembali. Dia mengira istrinya buta hukum. Padahal siapa sangka, wanita itu dulunya adalah pengacara bintang emas 10 tahun lalu. Demi cinta dia rela melepaskan karir cemerlang. Dan dengan senang hati menjadi ibu rumah tangga. Hari itu wanita sedang di rumah. Berniat membuka siaran langsung untuk memberi konsultasi hukum demi mencari nafkah. Tak disangka, penelepon pertama justru suaminya sendiri. Di siaran langsung pria itu berbicara dengan angkuh. Menyebut istrinya hanya parasit yang makan tanpa bekerja. Bahkan bilang dia hanya karena iba belum menceraikannya. Padahal wanita itu jelas ingat. Dulu justru pria itu yang memaksa dirinya berhenti kerja. Tapi kini setelah sedikit sukses, dia malah tidak sabar ingin menendangnya. Melihat ketidaksetiaan itu, wanita pun bersumpah akan membuatnya membayar mahal. Anehnya pria itu malah meminta wanita menjadi pengacaranya dalam perceraian. Dan memaksanya keluar rumah tanpa harta sepeser pun. Setelah panggilan siaran langsung ditutup, asisten pria itu merasa suara pengacara barusan sangat mirip dengan istrinya. Tapi pria itu tak percaya. Karena baginya istrinya hanyalah ibu rumah tangga yang tidak berguna. Malam harinya pria itu pulang. Membawa hadiah yang ia dapat dari penonton siaran langsung. Mengaku itu kado ulang tahun pernikahan untuk istrinya. Tak disangka itu justru masuk ke perangkap wanita itu. Dengan sekali lihat ia yakin penelepon siaran langsung tadi memang suaminya. Pria itu kesal karena istrinya tak terlihat senang. Lalu ia transfer lagi sejumlah uang. Tetap dengan catatan hibah tidak sukarela. Kemudian pura-pura manis bertanya mau makan apa. Katanya dia yang akan memasak. Tak lama ponselnya bergetar. Muncul pesan mesra di layar. Wanita mengambilnya dan baru sadar. Suaminya sejak lama sudah punya wanita lain di luar. Pria itu keluar dari dapur. Melihat istrinya memegang ponselnya langsung murka. Mendorongnya jatuh. Lalu berpura-pura menolong. Dan bertanya apakah dia sempat melihat sesuatu. Belum sempat suasana reda. Ponselnya berdering lagi. Dia pura-pura bilang ada urusan kantor. Dan bergegas pergi. Namun tak lama kemudian, teman wanita itu mengirim pesan. Mengatakan melihat pria itu di bar. Wanita pun segera ke sana. Diam-diam merekam semua perbuatannya dari luar. Sementara pria itu tak sadar sama sekali. Melihat kelakuan pria itu, wanita pun mantap untuk bercerai. Dia lalu memakai akun lain. Dan menghubungi pria itu. Mengaku siap menerima kasus perceraiannya. Setibanya di rumah, wanita menelpon seniornya. Menyatakan ia ingin kembali ke dunia hukum. Dia segera menyiapkan draft perjanjian. Dan mengirimkan ke pria itu. Namun pria itu sama sekali tak membacanya. Langsung transfer $100.000. Tanpa tahu bahwa pengacara itu adalah istrinya sendiri. Beberapa hari kemudian, dia bahkan membawa sekretaris mudanya tinggal di rumah. Beralasan sibuk dengan urusan kantor. Wanita hanya menjawab dingin. Pria itu merasa aneh. Tapi segera mengira sikap dingin itu hanyalah upaya mencari perhatiannya. Dia pun berkata dengan sombong. Orang yang tidak cocok harus segera dipisahkan. Keesokan harinya, asisten sengaja berkata keras bahwa pangsit buatan pria itu enak. Pria itu pun mengajak istrinya makan bersama. Namun ditolak. Dia lantas menjatuhkan dokumen hukum di hadapan istrinya. Bilang 3 hari lagi akan sidang perceraian. Dan menyarankan istrinya jangan malu untuk menangis keras. Wanita itu menatap dingin dan berkata, yang menangis nanti bukan dirinya, melainkan suaminya. Asisten cepat-cepat menawari bantuan pengacara. Pria itu pun ikut menimpali. Katanya dia sudah menyewa pengacara terbaik. Dan siapapun yang dibawa istrinya tidak akan menang. Wanita hanya berkata, tunggu dan lihat saja. Mendekati hari sidang, wanita menemui seniornya. Di dinding terpajang penuh sertifikat dan penghargaan. Hatinya yang lama mati kembali bersemangat. Seniornya tersenyum mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Namun tiba-tiba pintu terbuka.